Pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang menarik ya, yang saya beri judul pandangan Kristen tentang daging korban ya. Namun sebelum kita membahas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan yang baru setiap pagi Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan maupun yang telah Tuhan sediakan untuk kami, atas kesehatan untuk kami Tuhan, atas perlindungan kami Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar dan menerima firman-Mu sebagai landasan hidup kami. Untuk itu mari Tuhan, jamah dan lawat kami Tuhan, agar dapat memberikan pengertian yang lebih tentang isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Memang masalah korban, daging korban ini sengaja tidak saya bahas dalam masa ketika waktu diadakannya korban, yaitu yang dikenal di kalangan muslim, yaitu dengan sebutan lebaran haji atau hari Idul Adha ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita sombong karena kita mempunyai pengetahuan ya, sehingga akan membinasakan saudara kita yang mempunyai iman yang lemah ya. Untuk membahas mengenai daging kurban ini, tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui asal usulnya. Sebab ada beberapa pendeta atau pengkhotbah yang dengan bangganya menyatakan bahwa orang Kristen dilarang menerima daging kurban hewan dari umat Islam. Ya, karena katanya alasannya adalah karena daging itu dikategorikan sebagai daging bekas penyembahan berhala. Ya, pengajaran-pengajaran yang dangkal inilah yang bisa memicu perselisihan di antara umat Kristen dengan umat Islam, dan hal ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang menyatakan hal tersebut. Ya, padahal inti daripada pemberitaan firman Tuhan atau pengabaran Injil adalah harus kabar baik. Ya, tetapi yang disebarkan oleh beberapa pendeta atau pengkhotbah tersebut malah hal yang sebaliknya. Untuk itulah sebagai pengkhotbah saya menghimbau kita harus benar-benar hati-hati di dalam memberitakan suatu firman Tuhan ya, apalagi yang disebarkan di medsos atau melalui medsos yang jangkauannya tentu sangat luas ya. Mari kita akan melihat asal usulnya dari dua versi, yaitu bagaimana menurut versi umat Kristen dan bagaimana versi dari umat Islam. Yang pertama dulu kita lihat yaitu versi Kristen. Korban pertama kali kita kenal pada zaman Kain dan Habel ya. Dan seperti kita ketahui bahwa persembahan atau korban yang berkenan di hadapan Tuhan adalah yang berasal dari Habel ya. Karena Tuhan mengatakan karena iman dan darah dari persembahan itulah yang penting ya. Iman itu menyatakan kepercayaan, sedangkan darah itu menyatakan pengampunan dosa. Kemudian dilanjutkan juga rencana pengorbanan Ishak oleh Abraham sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Imamat, maka di sana banyak sekali diatur tentang korban bakaran untuk berbagai keperluan ya. Tapi pada prinsipnya adalah untuk memohon pengampunan kepada Tuhan ya. Bisa juga sebagai tanda ucapan syukur atau tanda terima kasih umat kepada Tuhannya. Itulah sebabnya diadakan korban-korban bakaran. Tentu kita tidak bisa membahas semua korban bakaran yang ada di kitab Imamat karena terlalu banyak sekali ya. Kalau kita kupas mungkin bisa berjam-jam baru selesai ya. Tetapi
kita hanya membahas mengenai korban bakaran yang mempunyai hubungan dengan korban hewan yang diadakan oleh umat Islam tersebut, yang disebut dengan Idul Adha tadi, ya. Bagaimana kita melihat apa peranan mereka, apa maksud mereka dengan mengadakan korban tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat atau kita tanyakan kepada umat Islam, pada prinsipnya juga sama. Mereka mengadakan korban hewan itu tujuannya adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan atau untuk keselamatan dirinya kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas sebentar lagi, ya. Di dalam kekristenan ada banyak korban bakaran seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat. Misalnya, kita akan melihat 5 saja. Yang pertama yaitu Imamat 1 dari ayat 1 sampai ke 17. Ini menceritakan tentang pemilihan hewan dan cara mengadakan korban bakaran untuk pendamaian. Jadi ada setiap korban bakaran itu ada maksudnya, ada tujuannya, ya. Imamat 1 ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Maksud utama dari korban persembahan ini adalah mempersembahkan kepada Tuhan dengan maksud mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Ya, Tuhan marah ketika manusia berbuat dosa, apalagi dengan disengaja. Ya, artinya kalau Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah berfirman, manusia masih dengan sengaja melakukan dosa, itu Tuhan marah sekali, ya. Sehingga untuk membuat amarah Tuhan itu menjadi turun atau hilang, maka manusia yang berdosa itu harus mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Dengan demikian sudah tidak ada lagi perseteruan di antara Tuhan dengan orang yang berdosa tadi. Nah, yang kemudian nomor 2 yaitu Imamat 2 ayat 1 sampai 16 menceritakan tentang pemilihan korban dan bahan pelengkap serta proses untuk mempersembahkan kepada Tuhan, ya, dengan tujuan baunya menyenangkan hati Tuhan, ya. Inilah disebut dengan korban sajian, ya. Imamat 2 ayat 9. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi setelah perseteruan dengan Tuhan hilang, maka manusia berdosa tadi bisa melanjutkan atau mengadakan lagi upacara atau persembahan yang disebut dengan untuk tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Maka dia bisa mempersembahkan korban sajian ini. Tetapi sebenarnya siapapun yang boleh, yang mau menyenangkan hati Tuhan, maka kalau mereka ingin mengadakan korban bakaran, maka disebut dengan korban sajian, ya. Nanti ada caranya, pasti kita bisa baca tadi yang sudah saya katakan tadi, ya. Kemudian di ketiga yaitu di Imamat 3 ayat 1 sampai 17 menceritakan tentang pemilihan dan proses untuk mengadakan korban bakaran dengan maksud untuk keselamatan dari orang yang memberikan korban bakaran tersebut, ya. Imamat 3 ayat 6. Jikalau persembahan untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan dan atau seekor betina, haruslah ya mempersembahkan yang tidak bercela, ya. Jika ada seorang manusia itu ingin memperoleh keselamatan di dalam kehidupannya, maka dia boleh atau dia harus melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Imamat 3 ini. Dengan demikian, maka dia akan terhindar dari hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Kemudian yang keempat yaitu kita lihat Imamat 4 ayat 1 sampai 35. Yaitu menceritakan tentang pemilihan dan proses untuk mengadakan korban bakaran dengan maksud penghapusan dosa. Imamat 4 ayat 20. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan, korban penghapusan dosa.
dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu ini. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Ya, jadi bagi mereka yang sudah berbuat dosa, jika mereka tidak ingin melakukan dengan korban yang lain, ya, pengampunan dosa, tadi yang sudah saya sebutkan, mereka bisa juga mengadakan korban penghapusan dosa. Jadi dengan mengadakan korban ini, maka dosa-dosa mereka itu bisa dihapuskan, dan mereka dengan sendirinya boleh menerima pengampunan. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan yang terkasih bisa membaca di kitab Imamat 4 ini lengkap. Ya. Kemudian yang kelima yaitu Imamat 5 ayat 14 sampai 19 menceritakan tentang pemilihan dan proses untuk mengadakan korban bakaran dengan tujuan untuk memperoleh penebusan salah. Imamat 5 ayat 18. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebusan salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang dengan tidak sengaja dia melakukan suatu dosa, atau dengan dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah melakukan suatu dosa, maka dia harus mengadakan korban penebusan salah, bukan penebusan dosa ya. Tadi habis penebusan dosa, ini penebusan salah. Jadi tingkatannya rendah daripada dosa karena dikatakan tidak disengaja atau dia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah salah di mata Tuhan. Ya. Jadi bagi mereka tentu yang ingin mengadakan penebusan korban bakaran penebusan salah ini harus melakukan langkah-langkah seperti di Imamat 5. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi masih banyak sekali di kitab Imamat ini yang memang melakukan pembahasan mengenai korban bakaran. Ya. Jikalau kita memang ada sedikit yang tadi saya sebutkan dari 1 sampai 5 itu memang kelihatannya nggak banyak perbedaannya ya antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, tapi namun di mata Tuhan, Tuhan begitu terperinci untuk memastikan sebenarnya dosa apa yang diperbuat orang itu dan apa yang dikendaki oleh orang yang berdosa tadi. Ya, sangat teliti, sangat detail sekali Tuhan kita itu memberikan peraturan-peraturannya. Ya. Kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana menurut versi Islam. Tujuan dari kurban dalam pengajaran Islam adalah untuk mendekatkan diri juga kepada Tuhan, ya. Karena arti daripada kurban itu adalah mendekat. Jadi dengan mengadakan kurban, maka maksud daripada umat Islam itu adalah mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Nah, bagaimana mereka bisa mendekatkan diri dengan Tuhan? Ya tentu sama seperti kita juga. Mereka juga harus berusaha menyenangkan hati Tuhan, tidak melanggar aturan-aturan dengan Tuhan, apa Allah mereka menyebutnya, dan Allah mereka yang sudah digariskan di dalam kitab suci mereka. Ya, jadi memang mereka tidak secara spesifik menyatakan maksud daripada persembahan kurban tersebut. Nah, inilah bedanya ya. Kalau Tuhan yang membuat, Tuhan pasti teliti, sangat detail. Ya, kalau manusia buat ya hanya garis besarnya saja ya. Jadi maksud mereka mungkin ya kalau dengan pemotong hewan ya dagingnya bisa dibagi-bagi. Jadi mereka dikatakan bisa berbagi bersama manusia ya, atau mungkin menolong orang-orang yang berkekurangan, karena mungkin mereka yang berkekurangan itu tidak bisa makan daging setiap saat ya. Daging itu mahal ya. Jadi mungkin mereka makannya daging ayam, tidak daging sapi ya. Kemudian juga mereka kalau ditanya untuk apa mengadakan kurban, untuk mendapatkan berkat ya. Jadi pokoknya dengan mempersembahkan korban hewan tersebut, umat Islam juga ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhannya. Sehingga dengan satu kata yang tadi saya katakan juga, mungkin mereka ingin mendekatkan diri mereka dengan Tuhan ya. Memang asal usulnya juga kurban itu berasal dari
sama seperti cerita kita, yaitu dari Kain dan Habil mereka menyebutnya ya. Lalu mereka juga ikut mencontoh perbuatan daripada Ibrahim yang kita sebut Abraham. Mereka menyebutnya Ibrahim ya, yang mengorbankan anaknya yang bernama Ismail ya. Namun tidak jadi ya, diganti dengan domba Allah yang telah Allah sediakan. Jadi umat Islam melakukan kurban ini itu mereka untuk mengikuti apa yang tertulis di dalam Al-Quran mereka ya. Kita juga tahu walaupun mungkin ada perbedaan mengenai cerita pengorbanan Ismail menurut versi Islam, sedangkan menurut versi Kristen adalah Ishak ya. Namun yang jelas ceritanya sama, hanya nama tokoh yang berbeda ya, walaupun mereka masih bersaudara ya. Dan kita juga semua tahu bahwa ajaran agama Islam itu banyak juga mengambil sumber dari kitab Taurat ya, sehingga di dalam kitab suci mereka sering juga mereka mengatakan kalau ingin lebih jelas bisa melihat ke kitab Taurat ya. Jadi itulah sedikit latar belakang dari kedua ajaran tersebut mengenai korban hewan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah memang benar korban hewan tersebut adalah persembahan untuk berhala dan bukan untuk Tuhan, untuk Allah mereka. Maaf, saya selalu menyebut Tuhan, menyebut Allah mereka ya. Untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak boleh kalau kita memakai Alkitab sebagai landasan hukumnya. Adalah sangat tidak fair kalau kita menilai ajaran agama lain dengan memakai kitab suci kita. Demikian juga sebaliknya, adalah sangat tidak fair kalau agama kita, yaitu agama Kristen, mereka menilai menurut kitab suci mereka itu juga. Apapun agama mereka, apakah mereka itu beragama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu dan seterusnya. Ya, jadi kitab suci itu hanya bisa dipakai untuk penganutnya, untuk umatnya saja. Tidak boleh menyeberang ke umat yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita ngotot terus-menerus mempertahankan pendapatnya, maka yang terjadi adalah perselisihan. Contoh kecil saja bisa yang tadi saya sebutkan mengenai pengorbanan daripada anak Ibrahim atau anak Abraham. Orang Islam mengatakan itu adalah Ismail, sedangkan kita orang Kristen mengatakan itu Ishak ya. Jadi kalau kita mau terus berdebat, ini tidak akan selesai. Karena apa? Karena itu memang tertulis di dalam kitab suci kita masing-masing. Jadi pasti penganutnya juga berusaha mempertahankan pendapatnya berdasarkan kitab sucinya. Inilah yang harus dimengerti oleh para pendeta atau pengkhotbah tadi. Ya, jangan merasa kalau kita Kristen, menurut kita itu sudah berhala, pasti berhala. Jangan begitu. Sekali lagi, ya jangan menyeberang ke umat lainnya. Ya, kalau menurut saya, kalau memangnya demikian ya mereka tinggal pilih saja. Ya kan, ini sebenarnya simpel dan mudah. Bagi mereka yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu harusnya Ismail, maka silakan pilihlah agama Islam. Sebaliknya jika mereka meyakini bahwa yang ingin dikorbankan itu adalah Ishak, maka pilihlah agama Kristen. Bukankah agama itu adalah dinyatakan dengan keyakinan? Agama itu bukan dinyatakan dengan pikiran atau pengetahuan. Jadi kalau kita berdebat atau ngotot terus berdasarkan pengetahuan dan pikiran kita, ini tidak akan selesai. Ya, kita lihat saja ada di YouTube itu banyak sekali perdebatan-perdebatan yang akhirnya tidak menghasilkan damai sejahtera. Apakah itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai muridnya? Ya, jadi sekali lagi mari kita harus berhati-hati di dalam kita menyatakan pernyataan kita ya. Kita kembali lagi ke kurban hewan tadi ya. Ada pendeta atau pengkhotbah yang mengatakan bahwa hewan kurban ini adalah persembahan kepada berhala. Lihat saja waktu mereka potong itu mereka menyebut nama Allah mereka. Dan yang menyediakan atau memberikannya kalau disebut namanya siapa, keluarganya dari mana,
dan seterusnya. Ya, jadi dengan berdasarkan asumsi itu mereka menyatakan bahwa oh itu dipersembahkan kepada berhala. Nah, kalau menurut saya jelas pendeta-pendeta yang pendeta-pendeta itu sedang membuat masalah di antara kedua keyakinan ini atau kedua umat ini, ya. Umat Islam tadi jelas mengatakan menyerahkan hewan ini kepada Allah mereka, bukan kepada berhala. Jadi pendeta itu dengar kalau punya kuping, ya kan? Jangan berasumsi sendiri, ya kan? Kalau kalian berasumsi sendiri, ketemu nanti orang-orang Islam, nah nanti bisa terjadi masalah besar. Salah-salah bisa terjadi kerusuhan. Ya, kalau tidak hati-hati menangani masalah seperti ini, ya, kalau menurut orang Islam justru Allah mereka lah yang benar, Allah mereka yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi hati-hati, ya. Kenapa mereka mempunyai pemikiran seperti itu? Ya tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya akar daripada atau asal usul daripada agama Islam itu kan juga Taurat gitu. Jadi mereka memang mengambil atau mengutip daripada kitab Keluaran yang mengatakan Tuhan itu adalah Esa. Ya, sedangkan kalau kita tahu yang pengetahuan umum yang kita tahu, kalau disebut dalam persembahan berhala, itu persembahan-persembahan yang disediakan untuk berhala, kepada patung, kepada batu-batu besar, kepada pohon-pohon besar, kepada patung-patung binatang, atau mungkin persembahan kepada arwah-arwah, ya kan, arwah nenek moyang, arwah orang-orang yang sudah meninggal, ya, atau bisa juga dengan praktek perdukunan atau yang disebut dengan okultisme, ya kan, untuk memperoleh sesuatu. Nah, ini yang biasanya disebut dengan penyembahan untuk berhala. Jadi bisa dibedakan kalau dewa itu dibawanya daripada Tuhan. Ya, di dunia ini hampir semua agama itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa dan yang paling berkuasa, apapun agama itu. Mau agama Buddha, agama Konghucu, agama Hindu, mereka meyakini bahwa ada Tuhan, ada sesuatu kekuatannya yang jauh melebihi kekuatan dewa-dewa mereka. Dan ini kita harus hormati dan hargai. Ya, jangan terlalu sombong mengatakan bahwa oh hanya Tuhan kita itu yang benar. Ya, jangan, ya, karena itu akan bisa memancing kemarahan daripada umat lainnya. Ya, jadi menurut saya sekali lagi tidak boleh para pendeta itu atau para pengkhotbah itu dengan seenaknya menyatakan bahwa daging umat Islam itu adalah bekas penyembahan berhala. Itu menurut saya suatu sungguh perbuatan yang jahat. Ya, karena kamu menista orang, ya, walaupun orang sudah menyatakan bahwa itu untuk Allah mereka, kamu menyatakan berhala. Jahat itu berarti kamu. Sama seperti misalnya kalau orang Islam mengatakan kamu atau kalian tuh misalnya penyembah berhala, bagaimana perasaan kalian? Orang Islam kan selama ini kita tahu, menuduh kita bahwa orang Kristen mempunyai Allah 3. Apa itu Allahnya 3? Ya berhala. Tidak ada Allah di dunia yang satu. Jadi kembali lagi, ya, kita jangan nyebrang. Mereka juga pasti tidak akan nyebrang. Jangan mendahului kalau kita tidak ingin didahului. Ingat ini, ya, kalian tidak hanya menyatakan diri kalian sendiri. Akibatnya bukan hanya diri kalian sendiri yang nanti menerimanya. Mungkin nanti akan banyak orang-orang Kristen yang akan mengalami perbuatan yang tidak baik atau tidak enak tersebut hanya gara-gara pernyataan-pernyataan kalian yang memang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sekali lagi ya, jadi kita jangan menafsirkan pendapat orang lain atau ajaran agama lain berdasarkan kitab suci kita, ya. Ya, kalau menurut saya yang penting bercerminlah kita. Kita bertanyalah apakah hidup kita sudah baik. Itu yang lebih penting, itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Jangan ikut-ikut yang lain, jangan ngurus-ngurus yang lain. Ya kan? Pikirkan ya, perbaiki aja hidup
kita. Apakah hidup kita itu sudah lebih baik daripada kemarin, sudah lebih maju daripada sebelumnya, lebih mengasihi sesama, lebih mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Ya, jadi pendek kata, uruslah diri kita masing-masing. Ya, jadi kalau kita bisa menentukan perkara ini dengan bijaksana, kiranya tidak perlu lagi tadi ada hujatan atau kecaman terhadap pihak lain. Ya, kalau hanya untuk membuat video, hanya untuk mendapatkan sensasi, ya lebih baik jangan, karena nanti ongkosnya sangat mahal. Ya, demikian juga dengan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, jangan mudah terpancing oleh pernyataan-pernyataan dari pengkhotbah ataupun pendeta-pendeta yang ilmunya dangkal. Ya kan? Baca Alkitab, jangan dengar khotbah langsung, wah benar nih pengajaran mereka. Ini yang sering disesatkan. Ya, tidak mau membaca Alkitab dengan baik, lalu kalau ada pengkhotbah mengatakan apa, langsung ditelannya mentah-mentah. Ya kan, karena kalau kita lihat memang pengkhotbah itu pintar menggiring dia, ya. Wah, ini penyembahan berhala. Jadi kalau penyembahan berhala ini dia Tuhan tidak boleh, apapun dia tidak boleh. Daging di pasar pun itu ya udah ada pasal-pasalnya, nggak usah terlalu jauh, ya kan, memikirkan atau membacakan pasal-pasal. Menentukan daging itu berhala atau tidak aja kalian belum bisa. Bagaimana bisa mengajarkan untuk Alkitab yang lebih dalam lagi? Ya, saya bukan sombong, tapi saya hanya menghimbau, mari kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Mari kita berikan pengajaran-pengajaran yang positif kepada umat kita, sehingga mereka benar-benar imannya menjadi baik, benar-benar akan menerima keselamatan. Coba, apa yang diterima oleh umat dalam hal keselamatan? Kalau umat lain bilang, kamu jangan terima daging persembahan berhala itu, tidak ada. Ya, yang ada hilang damai sejahtera. Ya, mungkin juga ada umat Islam yang bilang, ya kalau kamu tidak mau, ya siapa yang mau maksa? Masih banyak kok orang yang mau kok. Umat Islam juga masih banyak yang berkekurangan kok. Ya, jangan juga para pendeta itu berpikir seperti dia. Banyak umat Kristen juga yang masih tidak mampu. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau mereka juga menikmati berkat yang telah diberikan oleh umat lain. Kita kan harus saling memberkati, saling menolong, ya kan? Ya, jangan membuat suatu kelompok yang eksklusif, menganggap wah kelompok kita ini yang paling benar. Ya, itu harus kita buang jauh-jauh. Ya, ya. Nah, kalau kalian itu dengan mencontohkan misalnya, oh ya pokoknya daging itu berhala. Nah, umat Islam juga bisa bilang orang umat Kristen itu semua najis. Kenapa? Ya karena di dalam kitab Al-Quran dinyatakan bahwa babi itu haram. Ya, jadi ada kalau dari pengajaran pihak lain yang menyatakan atau berdasarkan kitab suci mereka, itu bagaimana? Ya jelas Al-Quran menyatakan babi itu adalah binatang atau hewan yang haram. Ya, kalau mereka menuduh umat Kristen haram, itu tidak bisa disalahkan. Karena juga tertulis dalam kitab suci mereka. Jadi makanya saya mau katakan bahwa marilah kita tidak usah saling menghujat, saling menyeberang, ya kan, saling melawan pihak lain. Uruslah diri kita masing-masing. Uruslah diri kita, apa yang sudah kita perbuat hari ini, apakah sudah lebih baik daripada kemarin, ya. Jadi kembali lagi pembahasan mengenai daging kurban ini bagi umat Islam ini sangat simpel, sangat sederhana, ya. Demikian juga keputusan yang diambil oleh kita masing-masing, ya. Kalau kalian menganggap bahwa kurban atau hewan kurban itu atau daging hewan itu adalah bekas penyembahan berhala, ya kalian tidak usah menerimanya. Tetapi kalian tidak boleh menyatakan pendapat kalian di umum, yaitu melalui medsos misalnya, karena jelas ini salah gitu. Tapi kalau untuk diri kalian sendiri, monggo silahkan saja, ya. Itu pendapat saya, ya. Ya, tetapi kalau misalnya ada juga orang-orang yang merasa bahwa
daging korban hewan itu adalah persembahan atau dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka mau memakan dan menerimanya, itu juga jangan disalahkan. Ya, iman, keyakinan, percaya. Ya, kalau mereka percaya bahwa hewan yang dipotong itu adalah diberikan kepada Allah mereka, yaitu umat Islam, sedangkan Allah umat Islam itu dengan Allah orang Yahudi sama dengan Allah orang Kristen. Kalau kita mau jujur ya, kita tarik sejarahnya ya, penafsiran silakan berbeda. Tapi kalau saya menafsirkan atau saya berkeyakinan sumber daripada Allahnya orang Kristen maupun orang Islam itu adalah Allahnya Yahudi, Yod-He-Vav-He. Ya. Nah, kalau itu misalnya diterima oleh orang Kristen dan mereka menganggap bahwa itu adalah daging persembahan Tuhan, itu baik-baik saja, boleh-boleh saja. Bahkan di kitab Imamat pun menyatakan bahwa Tuhan memberikan potongan daging itu kepada Harun dan anak-anaknya. Artinya bahwa daging tersebut adalah kudus. Tidak boleh sembarang orang menerimanya. Hanya mereka yang dengan jabatan imam saja yang boleh menerima dan memakannya. Ya. Kita lihat di Imamat 2 ayat 10. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian Maha Kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Namun bagian lemak dan darah tetap tidaklah boleh kita makan, karena itu bagian daripada Tuhan kita. Ya, kepunyaan Tuhan kita, darah dan lemaknya ya. Darah itu harus disiramkan di mezbah, sedangkan lemaknya harus dibakar sehingga menimbulkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darahnya. Ya. Namun sekali lagi pandangan yang tadi saya sampaikan itu adalah berdasarkan kitab Perjanjian Lama. Nah, sedangkan kita sudah hidup di Perjanjian Baru, ya kan? Bagaimana pandangan ajaran Yesus mengenai korban bakaran ini? Ya, memang sekali lagi kita tetap harus melihat sejarahnya. Filosofi daripada bahwa dosa manusia hanya bisa ditebus dengan pengorbanan darah. Ini asal muasalnya dari semua korban bakaran itu. Ya, dimulai dari zaman Adam dan Hawa, di mana ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menyematkan pakaian kulit kepada mereka. Artinya apa? Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan mereka pakaian, yaitu dari kulit binatang. Ya. Jadi kalau ada kulit binatang, ya pasti ada hewan atau binatang yang mati. Ya, tidak mungkin tiba-tiba hanya kulitnya saja yang ada. Ya kan? Pasti Tuhan membinasakan hewan lalu menguliti. Nah, kulitnya itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Ya, itulah diatur dalam kitab Imamat tadi. Ya, dari berdasar itulah maka diatur semuanya bahwa penebusan salah, penebusan dosa, penebusan perbuatan segala macam itu harus melalui darah. Ya. Namun kita lihat, walaupun Tuhan sudah begitu rumit dan mahal mengatur pertobatan tersebut, namun ternyata tidak berhasil. Manusia tetap saja jatuh dalam dosa. Untuk itu, akhirnya Tuhan mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Yesus datang dan mengorbankan dirinya untuk menebus semua dosa-dosa kita, ya, dan dengan darahnya yang mahal. Ya, sehingga kita sudah tidak memerlukan korban bakaran lagi. Ya, penebusan Yesus cukup sekali dan seumur hidup untuk selama-lamanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi kita lihat memang tadi orang-orang Kristen maupun orang Islam di dalam mempersembahkan kurban itu memang tidak boleh cacat, harus sempurna. Ya, jadi sekali lagi buat kita semua yang sudah hidup di dalam perjanjian baru, hendaknya kita lebih menekankan ajaran daripada Yesus. Kita sudah tidak mengenal lagi korban-korban seperti itu. Ya, jikalau ada yang hendak memberikan daging korban, hendaklah kita menilainya dari yang tadi yang saya katakan sisa iman kita, ya, bukan dari iman yang abal-abal juga, iman-iman campuran, ya. Kita sebab saya pernah dengar juga, bisa imannya nanti sebentar ke Kristen, imannya bisa juga nanti sebentar ke Islam. Ya, ini tidak boleh sebagai pengkhotbah masa imannya seperti itu. Ya, harus saklek. Iya, iya, tidak dengan iya, nanti yang tidak juga boleh disebut. Sehingga jadi areanya abu-abu. Ya, sekali lagi saya katakan ya, khusus untuk para pengkhotbah maupun pendeta, kalau kita ingin memberitakan firman Tuhan, hendaklah kita dalami dulu, kita pelajari dulu. Jangan sampai pengajaran kita salah sehingga menyesatkan umat-umat yang mendengarnya. Ya, ini penting sekali ya. Demikianlah pembahasan mengenai daging kurban hewan ini ya. Biarlah pembahasan ini menambah wawasan kita semua ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita tundukkan kepala kita juga. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman-Mu telah selesai, namun kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara di dalam diri kita, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian yang terbaik. Terima kasih juga atas semua kebaikan Tuhan dan penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.